Bahkan kan Iran itu negara kedua yang mengakui, negara Muslim kedua yang mengakui Israel. kemerdekaan Israel. Nah, cuman ketika terjadi revolusi Iran tahun 79, ini flashback dulu ke belakang ya. Situasi berubah gitu. Iran itu menjadi ancaman lah buat Israel. Pami misalkan Indonesia gitu ngebangun nuklir oke apa diarah gitu ke Amerika jeung Israel. Negara yang punya senjata nuklir pasti ditakuti negara lain gitu. Itu yang disebut sebagai efek deterrence, efek pencegahan. Kalau saya punya nuklir, maka negara lain akan takut gitu. Nah, terus tadi hanya nu berani ka Israel teh cuman Iran hungkul. Coba nanti kalau bicara apakah ini akan terus meluas sampai terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong. Tohaga rohaka teguh tangguh perbawa, sabilulungan satia sajiwa, sagut singkil ngabasmi pasaling singan. Mantap. Ayeuna Kang Dari ieu urang ngobrolkeun nuju tegang ya. Keramainya. Kerame keur panas. Dunia teh keramai ya. Dunia. Di iya sih jauh memang sih itu dia mah nya jauh tapi asa karasa si naon keeungna teh gitu. Pan aya ti kamari mah ieu nya anu rame teh Palestina Israel gitu nya anu ieu teh. Ayeuna mah aya pemain baru. Pemain baru. Aya beberapa negaranya. Aya beberapa negara. Ngan anu nuju jadi naon yang ngaranna teh nuker eksis lah gitu. Oh. Iran jeung Israel ujug-ujug bisa nyerang gitu tah. Iran teh ujug-ujug nyerang gitu nya. Resep ya pokona mah. Kan dari megang naon ya Iran Israel. Megang kacapi saya. Bener sih eta ge. Ya kan ya istilahna mah si netizen kan ngadarukung gitu ka Iran wah geuningan akhirna aya nu sapadan lah gitu si Kang Satrio megang naon abi nyap mau mungkin lebih megang Israel gitu kan mungkin kan sebetulnya mah abi kamari memegang MU kan kena MU ya ngante lah gitu rada tuh nyambung soalnya. Nah, cuman kan aneh nanti gitu jang saya pribados ya gitu kan dari kan aya di kamari rame-rame Palestina Israel ujug-ujug aya Iran nyerang gitu nah Iran teh sahana Israel atau sahana Palestina gitu. Apakah Iran teh membela Palestina atau enggak? Tah gitu. Tacan puguh ya teh. Can puguh nah kawan atau lawan atau kumaha gitu tah bingung ya gitu nya. Tah daripada bingung mending urang taroskeun ka anu ngartos anu ahlina aya Ustad Budi Mulyana ya. Ujung suping Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehatnya Ustadnya? Insyaallah. Sehat lah, pami tidak mangma di rumah sakit. Di rumah sakit. Penting mah biasakan dia. Tinggal semangatna yuk rarayan lagi bercahaya yuk. Lampu. Kamari teh Ustad Budi teh neme wih di Turki.
Oh. Asli Asli. itu kita teh. Selamat. Atau sami tama. Eta postingan di Facebook. Late post tapi. Oh, les post. Emang sok aya nya Iya. nggak postingnya lihat teh geuningannya. Itu. Aduh. Dan penting mah Ustaz Budi mah tos ka mana? Mohon. Ka mana? Mana tuh oleh-oleh Ah. Atau sami. Uci lembu. Wih, Di Turki aya uwi cilmu. Aya di Turki turunan kidul. Tah gitu teh kumaha teh teh. Nah, ujug-ujug aya Iran gitu. Iran enak kumaha sih gitu. Ngagempur Ujug-ujug Israel. nya kumaha sih naon sih Gempur kumaha lah gitu, sini serang. Ya, memang informasi yang sampai ke kita itu kan informasi yang globalnya, nu ramena lah gitu, bahwa ada genosida di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza dibantai oleh Zionis Yahudi ya, Israel sudah lebih dari setahun gitu. Tapi bahwa di sana itu banyak peristiwa yang juga beriringan, itu memang ada gitu. Namun tidak dominan ya, tidak viral lah cek bahasa nama gitu. Contoh misalkan bahwa ada ketegangan Iran dengan Israel itu sudah lama. Sejak memang rezim di Iran itu diambil alih ya oleh pada saat revolusi Iran tahun 79, yang awalnya Israel dengan Iran itu besti lah ya, sobatan gitu. Besti. Punya kedutaan. Kaijina negara muslim mana tadi? Turki malah. Turki. Malah Turki. Turki ya. Kaiji. Tapi kan kita nggak bahas Turki. Ya. Kita bahas Iran. Bahas Iran. Iran keduanya. Karena negaranya besar, punya peradaban masa lalu yang juga cukup cukup besar gitu, dan punya potensi untuk mengancam. Dan terutama ketika Iran itu terus memperkuat negaranya, selain dia punya potensi minyak, ya, gas gitu. Yang lebih mengkhawatirkan itu ketika punya potensi untuk membuat senjata nuklir. Karena di Timur Tengah ini hanya Israel yang punya senjata nuklir, gitu, atas support dari Amerika Serikat ya. Dulu Uni Soviet ya, juga dengan Amerika gitu. Kalau Pakistan punya, tapi kan Pakistan itu kategorinya ke Asia Selatan, bukan ke Timur Tengah gitu, walaupun memang agak dekat gitu. Maka ketika Iran ini terus mengembangkan teknologi nuklirnya, ini menjadi potensi ancaman. Dan semakin mengkhawatirkan ketika eskalasi atau peningkatan ketegangan di Timur Tengah ketika Israel membombardir saudara kita di Palestina, itu kan menguras kekuatan militer dia kan. Kita melihat Israel digempur, tapi kan di sisi lain Israel tuh ya mengerahkan pasukan, mengeluarkan senjata, bom macam-macam gitu ya, yang itu tentu akan menguras kekuatan militer dia gitu. Maka ketika ada negara lain yang menjadi potensi ancaman, itu harus dicegah gitu. Makanya seolah-olah tiba-tiba ini sedang ramai Israel dengan Palestina, tiba-tiba ada serangan dari Israel ke Iran. Jadi sebenarnya itu bukan tiba-tiba. Jadi ketegangan itu sudah ada, cuman ketika ada situasi di dalam negeri Israel itu juga semakin melemah, negara lain yang menjadi ancaman itu harus dicegah untuk bisa menguat gitu. Nah itu yang terjadi. Gitu Kang. Kang tadi teh di mentionnya jadi kapungkur nama bersahabat gitu kumaha? Ya. Iran Amerika atau Iran Israel? Iran Israel. Iran Israel. Dan juga Amerika dengan Iran sama. Oh, Iran Amerika, Iran Israel teh. Oh, da Amerika jeung
Israel kan, mah ya. apa ya sa tim lah gitunya. Bahkan di Iran itu Gitu. ada golongan Yahudi ya, golongan Yahudi Isfahan namanya. Itu yang tinggal di wilayah Aspahan. Itu hidup berdampingan dengan Iran itu, orang Yahudi Isfahan itu. Ya, memang kan orang Yahudi itu terdiaspora ya, tersebar kemana-mana. Dan sebenarnya secara keyakinan agama, ketika mereka menjadi warga negara negeri Muslim, selama mereka ikut aturan kan nggak ada masalah gitu. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu masih bisa hidup di negeri-negeri Iran, Muslim, ya. termasuk di Iran, termasuk di Turki gitu ya, termasuk dulu zaman Kekhilafan Umayyah itu di Andalusia, tempat mereka berlindung, bahkan dikenal sebagai negeri tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi ngumpul di sana. Ya itulah keindahan Islam untuk bisa menerima manapun gitu ya. Yang jadi problem itu kan ketika memaksakan gerakan politik orang-orang Yahudi tertentu yang kita kenal dengan Zionisme, mereka mengambil alih negeri Muslim. Palestina itu dijadikan sebagai istilah mereka pakai dogma agama ya, walaupun memang tidak disepakati juga oleh orang-orang Yahudi. Ini negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, membuat apa yang dulu Theodor Herzl itu menyebutnya sebagai Judenstaat gitu ya, negara Yahudi. Padahal kan konsep negara Yahudi itu tidak dikenal juga awalnya gitu. Karena Yahudi itu nggak punya sistem kenegaraan sebenarnya gitu, sama dengan agama yang lain kan, yang sempurna kan hanya Islam gitu. Itu. Tah itu teh tiraha bersahabat teh gitu Iran Israel teh gitu eta teh. Ya kalau secara historis ya kita Hmm. bisa rujuk ya. Kalau paling awal itu ya memang orang-orang Yahudi di zaman kejayaannya ya, ya memang pra-Islam lah dulu ya, ribuan tahun yang lalu. Sebelum Ya, zaman itu era Nabi Muhammad lah gitu. ya sebelum zaman Nabi Muhammad kan itu juga dengan orang-orang Persia itu, bahkan dalam sejarah itu dicatat bahwa katanya ya, Persia itu di Iran ya. ya, Pusatnya Persia itu di ya Iran. Persia itu Iran ya. Iran sekarang gitu ya. Sekarang dulu Persia, dinasti Sasanid gitu ya. Sasan. Itu katanya yang membangunkan kuil-kuil Ya. Raja Sulaiman atau apa gitu ya, reruntuhannya itu orang-orang Persia, sehingga hubungan dekat itu ada. Cuman itu tuh jauh ya kalau Jauh, kita ya. rujuk ke belakang. Tapi kalau dalam konteks modern memang pasca kan Iran ini kalau di dunia Islam itu dikategorikan sebagai wilayah yang istilahnya itu periferal ya. Periferal itu pinggiran. Jadi kekhilafan Islam mulai dari zaman Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah ya, sampai Utsmani itu memang awalnya Islam di Iran itu kan masih menyatu ya. Cuman mereka akhirnya di belakangan itu mendirikan dinasti sendiri, dinasti Safawid ya. Dan itu memang nyempal gitu ya dengan kekhilafan Islam, terutama kalau di akhir-akhir itu di masa Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani itu juga dengan dinasti Safawid itu tidak akur lah gitu ya, tidak menjadi satu bagian kesatuan. Maka ketika terjadi kolonialisme di dunia Islam, Iran itu kan coba dikuasai oleh negara-negara Barat. Salah satunya adalah Inggris ya, yang masuk ke Iran gitu. Sehingga ketika kemudian kekhilafan Turki Utsmani runtuh, muncullah negeri-negeri Islam pasca kolonial ya, muncul negara-negara berdasarkan basis nasionalisme di Timur Tengah. Iran itu kemudian punya akar sejarah yang juga agak berbeda dengan dunia Islam yang ada di kawasan gitu. Terutama kalau kita nanti sempil terkait dengan masalah mazhab gitu ya. Di situ juga berkembang Syiah gitu. Oh, Sunni Syiah. Sehingga dengan kalangan muslim yang lain yang mayoritas Sunni di kawasan Timur Tengah itu memang dia agak tadi, makanya disebutnya peripera. Peripera itu pinggiran. Pinggiran itu bukan letaknya di pinggir ya, tapi beda gitu. Yang paling beda dengan umumnya itu namanya peripera gitu. Nah, itulah Iran.
Nah, ketika muncul tatanan baru pasca Perang Dunia Kedua, negara Iran itu memang menjadi negara yang sekuler sama dengan negara Turki ya, Turki. yang memang dulu di Turki oleh Mustafa Kemal, kalau di Iran itu kan oleh dinasti Pahlavi ya, yang terkenal kan Reza Pahlavi. Itu negara yang sangat sekuler gitu Iran itu. Sampai kemudian muncul gerakan Islamisasi di Iran yang didorong oleh Imam Khomeini ya, yang itu memang berbasiskan Syiah gitu. Terjadilah tadi revolusi Iran tahun 79. Spiritnya spirit Islam melawan hegemoni Barat ya, sekularisme gitu. Sehingga Iran yang pasca Perang Dunia Kedua itu sekuler, itu kemudian menjadi terislamisasi dengan corak ala Syiah gitu. Dan itu yang kemudian menjadikan pola relasi Iran yang sekuler yang dekat dengan negara-negara Barat itu kemudian menjadi berubah pasca revolusi Iran tahun 79 gitu. Makanya kalau tadi ditanya bestinya kapan ya ketika pasca kolonial dan terjadilah negara sekuler Iran ya pada awalnya. Tapi ketika terjadi revolusi itu kemudian mulai terjadi pergeseran. Bahkan Iran itu menamakan Republik Islam ya. Ya, itu menggabungkan Islam dengan demokrasi terbatas. Itu maksudnya gimana tuh? Ya, makanya ini yang menarik kalau kita belajar tentang Iran itu, dia kan merumuskan konsep kenegaraan sendiri ya, yang mereka sebut sebagai Republik Islam gitu ya. Ada yang disebut sebagai wilayatul faqih ya, menempatkan golongan ulama ya sebagai sebuah dewan tertentu yang itu memegang otoritas tertinggi di dalam kenegaraan, wilayatul faqih gitu. Jadi memang tidak, kalau kita bandingkan memang unik gitu. Kalau di negara-negara sekuler kan agama itu ya namanya sekuler ya, fasludin anil hayah, dipisahkan dengan tatanan politik atau kenegaraan. Tapi kalau negara sekuler yang muslim kayak Indonesia misalkan, sekuler ya Indonesia ya. Tapi mayoritas muslim gitu. Kan ada tuh para ulama, tapi kan ulama itu tidak punya peran di dalam kenegaraan kan. Kalaupun ada Kementerian Agama karena memang ada urusan keagamaan yang harus diurusi oleh negara gitu. Walaupun tidak semua urusan kan, urusan yang dianggap ya kacamata pemerintah ya vital, urusan haji, urusan menentukan Ramadan gitu ya, semacam itulah, yang lebih ke hal-hal yang sifatnya ritualism gitu. Tapi kalau Iran itu wilayatul faqihnya itu menempatkan kalangan ulamanya itu sebagai penentu gitu kebijakan kenegaraan gitu. Nah ini yang juga menjadikan salah satu keunikan ya dari Republik Islam Iran gitu. Di sisi lain bahwa presidennya dipilih oleh rakyat, makanya disebutnya republik ya. Republik itu kan republik dikembalikan ke rakyat, alias demokrasi ya gitu ya. Tapi di sisi lain konsep Islamnya itu ada gitu, dengan versi mereka, dengan menempatkan otoritas ulama untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya urgent gitu ya, dalam konteks kenegaraan gitu. Itu. Berarti Iran setelah 79 itu tos jantan gitunya, jadi entos sekuler tapi Islamnya gaya mereka, gaya mereka pakai apa ulama gitunya, ada ya pakai agama lah gitu, memerintah nate. Nah dari situ barulah retak gitu hubungan sekarang. Ya, karena kan Israel sudah tidak lagi kentara pro baratnya gitu. Menjadi musuh lah dari kepentingan barat di sana. Sejak kapan itu Iran ada konflik dengan Israel tuh? Ya sejak itu yang kan tidak hanya itu, dengan berarti Israel, artinya hubungan Iran dengan negara-negara barat, Amerika, Inggris, termasuk sejak Israel. Republik Islam itu kemudian menjadi ya istilahnya mah kalau ini ya, ketika ada yang hijrah gitu. Sehingga pertemanannya itu jadi berubah gitu kan. Kurang lebih begitu gitu ya. Makanya sejak revolusi Iran itu menjadi
ancaman gitu ya bagi Barat. gitu. Tapi yang menarik juga, ini juga yang kita harus cermati ya dalam kacamata politik ya. Karena Islam Iran itu adalah Syiah, ya, sedangkan mayoritas di Timur Tengah itu adalah Sunni, maka Iran itu juga dimanfaatkan dalam tanda kutip ya oleh negara-negara Barat untuk dijadikan sebagai persepsi ancaman di Timur Tengah, gitu. Syiah yang mengancam Sunni. Nah, ini yang kemudian kalau kita bicara Syiah Sunni ya dalam kacamata politik itu adalah salah satu cara adu domba ya dari strategi Barat terhadap dunia Islam. Sehingga negara-negara Sunni yang lemah dibandingkan Iran itu mereka merasa terancam dengan Iran. Makanya kemudian negara-negara Sunni di Timur Tengah itu mereka mencari perlindungan dari ancaman Iran. Sehingga kita bisa paham kenapa misalkan negara-negara kecil tuh ya, ada Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, bahkan yang agak gede ya, Libanon, Yordan gitu ya, bahkan yang gedenya juga Arab Saudi. Mereka itu juga meminta perlindungan dari Amerika, menjalin hubungan dengan Amerika, membiarkan Amerika bikin pangkalan militer di negara mereka karena khawatir akan ancaman Iran. Gitu. Nah, ini cara juga dari Barat untuk membangun persepsi ancaman di kawasan itu dengan perbedaan yang ada. Iran mah Syiah, yang lain tuh Sunni. Gitu. Sehingga mereka mencari perlindungan dari negara-negara Barat untuk melindungi dari ancaman Iran. Gitu. Mata kamar ge cenah pas Tel Avivnya nu diserang teh nya. Jadi Israel teh cenah menarasikan ka Sunni teh untuk mendukung mereka. Itunya aya gituan. Jangan diam cenah dunia sih ya gitulah. Itu kalian Sunni cenah lihat kami diserang oleh Syiah lah gitu. Aya narasi gitunya tuh nya. Ya, termasuk juga kan yang diserukan oleh si Nutenyaho teh. Benyamin Nutenyaho. Dia itu kan menyerukan ke rakyat Iran dalam pidatonya itu untuk melawan rezim Iran, sebutnya itu begitu, untuk mengganti Cina berontak gitu ya, untuk memberontak ke penguasa-penguasa Iran yang dianggap tadi rezim diktator zolim gitu ya dalam narasinya Netanyahu gitu ya, supaya Iran itu balik lagi seperti dulu gitu, yang lebih bebas, lebih terbuka dan seterusnya, karena ini tuh rezim yang otoriter, yang represif gitu. Sehingga seolah-olah serangan Israel ke Iran itu suatu hal yang benar dan harus didukung termasuk oleh rakyat Irannya sendiri. Itu sampai dipidatokan begitu oleh Nutenyaho teh. Itu katanya itu Iran itu kan ada presidennya ya. Ya. Dan ada itu yang Khamenei itu. Ya. Itu teh kan presiden teh seolah-olah tidak terlalu berpengaruh gitu ya di Iran nih. Ya, yang itu berpengaruh malah Khamenei-nya itu. Ya, itu yang saya sebut tadi, bahwa keunikan dari sistem pemerintahan Iran itu ketika ada otoritas ulama itu yang juga dalam hal-hal yang sifatnya penting ya, yang vital bagi negara itu dia punya peran lebih gitu. Istilahnya mah kalau presiden itu tanfidiyahnya ya, untuk eksekusinya, tapi untuk penentu hal-hal yang sifatnya vital itu tetap harus otoritas dari ulama gitu. Seperti itu. Dasaurna teh kukupingan mah gitu nya non namanya teh gerakan Hamas lah nya itu di eta teh sebetulnya aya support kapungkurna teh aya support Iran oge cenanya. Ya, kalau kita bicara perlawanan dengan Palestina ya. Walaupun Iran itu kan ketika menyerang Israel kemarin itu kan tidak bisa juga kita baca sebagai langsung perlawanan Palestina gitu. Karena kan dia menyerang setelah diserang dulu kan. Jadi Israel heula tat. Ya, Israel dulu kan yang nyerang Iran dibalas, kan. Terus dibalas sama Iran kan. Jadi kalau tidak ada serangan Israel mah Iran itu selama ini juga tidak
berpikiran untuk menyerang Israel gitu dalam konteks pembelaan terhadap Palestina secara langsung gitu ya. Aya teh kunaon untuk Israel jual nyerang? Ya kan tadi masalah nuklir ya. Ya merasa tadi terancam. kan, ya merasa terancam Iran. Makanya yang diserang awal itu kan fasilitas-fasilitas nuklir, ahli-ahli nuklir dibidik, dicari kan gitu, dan dikirimi bom kan gitu. Walaupun akhirnya meluas kemana-mana, tidak hanya nuklir juga pangkalan militer dan seterusnya gitu. Itu yang diserang oleh Israel. Nah, Iran kemudian balas kan ke Israel. Artinya kalau misalkan Iran itu berniat membela Palestina sedari awal, ya semestinya kan ketika ada badai Al-Aqsa, serangan Palestina oleh Israel itu kan dibantu tuh kan dari awal kan gitu. Kan tidak langsung gitu ya. Tidak dalam konteks langsung membela Palestina. Seperti juga yang dilakukan tidak hanya Iran ya. Tidak juga dilakukan oleh negeri-negeri muslim yang lain gitu ya. Arab Saudi sama aja gitu ya. Negeri yang dekat perbatasan tuh Mesir, Jordan Ya, juga Mesir, tidak membantu. Jordan malah dia dia memang pengawalnya Israel kan dari dulu juga gitu. Artinya memang tidak diniatkan langsung untuk membela Palestina, tapi memang support Iran itu juga sering dilakukan secara tidak langsung. Misalkan dulu ketika konflik di dataran tinggi Golan ya, antara Israel dengan Syria ya. Di situ ada Hizbullah. Hizbullah itu juga kan disupportnya oleh Iran. Termasuk juga Yaman. Nah, Yaman itu juga disupportnya oleh Iran. Houthi ya. Jadi memang tidak selalu secara langsung gitu. Cuman kita juga harus membaca, bukan berarti karena ini tidak membela langsung Palestina, seolah-olah Iran itu tidak ada artinya pembelaan penyerangan terhadap Israelnya itu. Artinya kita harus membacanya begini, ketika Israel itu kan musuh kita bersama lah dalam kacamata umat Islam ya. Ketika ada yang menyerang itu kan yang Israel, apapun alasannya ya kita harusnya ya seneng gitu ya. Apapun alasannya gitu. Harusnya kita seneng. Setidaknya ini memberikan kegembiraan buat kita bahwa ini ada nih yang mau nyerang gitu. Dan di sisi lain ternyata umat Islam itu sebenarnya bisa nyerang gitu. Umat Islam itu bisa nyerang, punya senjata juga gitu. Dan senjatanya itu canggih juga gitu. Punya drone, punya balistik yang hipersonik gitu ya. Dan juga punya pesawat tempur dan seterusnya. Cuman kan masalahnya ini mau dipakai buat nyerang atau enggak gitu. Nah, memang nih alasan buat nyerangnya ini ya memang harus terus diperkuat gitu ya. Tidak hanya sekedar alasan kalau Iran kan alasan karena dia diserang, kemudian fasilitas nuklirnya dihancurkan gitu ya, kemudian negaranya terancam, tapi juga harus diakumulasikan untuk membela setiap umat Islam yang tertindas gitu, tidak hanya kepentingan nasional dia saja gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita terus dorong gitu ya, karena kan kita selama ini kan selalu menyeru ya, wahai pemimpin umat Islam yang punya tentara, kirim tentara kan gitu ya. Kirim militer kan kita seru tuh siapapun dia kan gitu. Dan ini ada yang nyerang gitu. Walaupun tadi alasannya mungkin bukan dalam konteks yang kita harapkan secara langsung ya, tapi alasan lain. Tapi ya setidaknya kita turut senang lah ya. Gitu. Dan saya juga kalau ada yang nggak senang Iran nyerang Israel kan jadi ini tadi ya. Pro Israel kah gitu. Tetap jadi nanti saya mikirnya kieu. Berarti lamun Israel henteu nyerang ti payun ka Iran, henteu mempermasalahkeun nuklir atau memang teu aya nuklir lah gitu. Walaupun Israel nyerang Palestina, nya Iran teh sebetulnya mah enggak ada nya henteu alasana eta kitu nya. Maksudna teh lamun teu aya masalah nuklir gitu juga nama ayeuna teh Iran mau nyerang berarti ya, meskipun memang Israel nya genosida ka Palestina. Iya memang kan faktanya begitu gitu. Ya eta sih rada enggak ada sugan saya teh memang ada intensina ka eta. Ya, jika enggak ada pembelaan terhadap Palestina sebenarnya ya hari kitu mah masalah. Ya mah masalah nuklir we. Terus kan ya Israel ya masalahna nuklir berarti nya anu highlight nama berenanya di samping aya deui pangintennya aya masalah apa kumaha ya Indonesia bukan nuklir itu nya lamun ya jadi memang
eh alasan Israel ya nyerang Iran itu karena Iran punya potensi untuk mengembangkan senjata nuklir. Dan itu yang selalu jadi isu ya. Termasuk permusuhan Amerika terhadap Iran itu ketika Iran itu seolah-olah nggak mau diatur lah terkait dengan upaya pengayaan nuklirnya sehingga punya potensi jadi senjata gitu. Padahal kan lembaga Badan Atom Internasional ya IAEA itu sampai sekarang itu dia yang tugas untuk ngontrol negara-negara di dunia ya punya nuklir atau enggak gitu, termasuk nuklir damai. Iran itu masih belum terbukti itu punya kemampuan itu gitu. Bikin nuklir versi senjata ya, gitu. Nuklir senjata itu gitu. Karena kan gini, nuklir ini kan senjata deterrence istilahnya itu. Jadi senjata yang digunakan untuk nakut-nakutin. Karena kalau nuklir itu digunakan dulu pasti hancur karena itu sudah totalnya. ya dulu kan zaman Perang Dunia Kedua Amerika kan gunakan nuklir tuh. Dulu namanya atom lah ya. Bom atom Di Hiroshima Nagasaki, sekali bom satu kota hancur, ratusan ribu meninggal. Jadi sama tuh. Atom nuklir teh sama bom atom. Ya lebih canggih nuklir lah gitu, Pengembangan tapi dari bom atom, pengembangan dari bom atom gitu. Artinya itu senjata yang menakutkan. Makanya disebut senjata pemusnah massal gitu. Sehingga dicegah negara itu untuk tidak memilikinya. Nah, cuman kan karena senjata ini hebat, pasti negara-negara pengen punya kan. Nah, makanya negara yang sudah punya nuklir, mereka juga tidak mau kehilangan senjata itu gitu. Dan mereka mencegah negara lain untuk punya nuklir. Yang sama. Maka dibuat peraturan internasional namanya NPT, Non-Proliferasi Treaty ya. Perjanjian larangan penyebar luasan senjata nuklir. Makanya negara yang punya nuklir itu hanya beberapa negara aja ya, Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia gitu. Kemudian ada sekutu-sekutu yang nggak sengaja mereka kasih gitu ya, India, Pakistan, kemudian juga ya Israel tentu dikasih gitu. Kemudian sekutu-sekutu Amerika di beberapa sisi itu dikasih kayak Australia gitu ya, walaupun memang dalam konteks yang terbatas gitu. Tapi ada negara yang berhasil mengembangkan kayak Korea Utara. Nah, Iran ini lagi proses. Ya, dikhawatiri dia terus berusaha untuk punya gitu. Dan dia masalahnya kan musuh dari negara-negara barat gitu. Sehingga kalau dia punya ini jadi ancaman gitu. Nah, itu tentang nuklir ya. Makanya ketika Iran punya potensi itu, apalagi di Timur Tengah tadi saya sampaikan bahwa yang punya itu hanya Israel ya. Nah, ini jadi ancaman gitu. Apalagi ketika Israel itu agak tergerus lah ya, kepemilikan persenjataannya itu setelah setahun ini memborbardir terus Palestina gitu. Can menang-menang wae eta ge nya. Iya, ya karena apa ya? Memang kompleks juga ya. Sebenarnya kan kalau mau hancurin mudah aja Israel lakukan. Cuman kan dia juga harus menjaga stabilitas politik di kawasan. Jadi gini, kalau terlalu kejam, nanti umat Islam marah gitu. Nanti marah itu ribut. Nah, perangnya semakin meluas. Makanya istilah lagu nama ting ada Killing Me Softly. Oh iya. Bukan sapi. Apa deh? Oh, mungkin teh. Killing Me Softly. Jadi bunuh itu pelan-pelan gitu. Sehingga yang dibunuh itu tidak merasa gitu, sedang dibunuh, tidak membuat marah gitu ya. Karena memang tidak terlalu kejam gitu. Kalau dibikin kejam pasti marah gitu. Oh, maksudnya teh Israel teh
nya tinggal pakai nuklir ke Palestina sebenarnya Iya kan, kalau mau hancur pisan, dihabisi ya. habisi aja kan gitu ya. Cuman Si mereka itu kan terowongan-terowongan Hamas kayak sebenarnya bakal iya mudah hancur aja oge. untuk menghancurkan. Cuman kan kalau terlalu kejam ini kan yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat ya. Itu nanti akan membangunkan singa tidur ya, membuat umat Islam itu marah gitu ya. Bisi Kan tentara-tentara negara lain teh iya gitu. betul. Makanya salah satu dulu siapa ya, Perdana Menteri Israel itu ketika berpikir membakar Masjid Al-Aqsa ya. Dia tuh kan sempat khawatir ini kalau Masjid Al-Aqsa dibakar umat Islam marah gitu. Ternyata setelah dibakar nggak marah. Wah, dia lega tuh. ternyata nggak, ya umat Islamnya udah sedemikian rendah gitu ya. Perasaan mereka terhadap pembelaan Islam itu. Cuman kan kalau terlalu kejam, mereka juga masih mikir nih. Jadi marah, Masih ada jadi pelan-pelan kekhawatiran, aja, ada kekhawatiran gitu. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Israel gitu. Jadi istilah itu seperti makan bubur ya, dikit-dikit gitu ya, supaya nanti habis, tapi nggak langsung semuanya panas kayaknya gitu ya, nggak bisa kemakan gitu. Itu akan bikin sakit kan kalau makan bubur panas kayaknya sekaligus, makanya dikit-dikit nanti yang penting habis gitu. Nah itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini, itu beda dengan pola dulu penjajahan di masa awal, supaya tidak dapat reaksi yang keras gitu dari dunia Islam gitu. Nah termasuk juga dalam konteks terhadap Iran itu juga itu, ketika memang kan menyerang Iran itu kan kalau mau perang habis-habisan bisa saja gitu ya. Amerika langsung kirim pasukan atau kirim pesawat langsung bombardir habis-habis gitu. Tapi lalauannya itu mah. Iya, sekarang kan lalaunan gitu ya. Pelan-pelan. Karena gini, kalau dalam kacamata konstelasi politik ya, percaturan politik, kan sekarang ini yang menghegemoni siapa? Amerika kan? Ya. Jadi situasi sekarang ini kan situasi yang menguntungkan Amerika. Dia nggak ada lawan gitu. Artinya situasi ini harus dijaga gitu. Kalau dia melakukan sesuatu yang merusak stabilitas, itu ada potensi goyang kan. Ini jadi marah, akhirnya semuanya ribut, akhirnya kan tidak stabil, dan itu menjadi suatu hal yang mengganggu hegemoni gitu. Dan itu yang memang selalu dijaga oleh negara-negara adidaya. Kalau sudah stabil ya sudah dijaga gitu. Kalaupun ada kepentingan yang dia ingin dapatkan, ya dia pelan-pelan gitu. Nah, itu yang dilakukan. Buktinya itu kan Amerika tuh nyerang Iran ya kemarin tuh, menggempur pakai pesawat siluman. Tuh. Buktinya Iran tidak membalas ya, menggempur ke Amerika. Ya karena tidak terlalu menghancurkan gitu ya. Kalau menghancurkan rakyatnya marah ya beda lagi ceritanya gitu. Ada yang menyebutkan yang berani menyerang Israel itu ternyata Syiah gitu, bukan Sunni gitu. Kan sementara ya Orang Arab Sunni kemana? Mesir kan itu Sunni gitu. hungkul gitu. Ya tadi kan bahwa Iran menyerang Israel itu karena memang kepentingan nasionalnya yang terganggu kan. Kayaknya diserang Nuklir gitu. teh. Sebenarnya lain-lain masalah Lain Palestina. masalah Oh kayaknya Iya. bingung. Itu karena memang sekarang ini kan perspektifnya kepentingan nasional ya. Jadi kepentingan umat, solidaritas umat itu sudah terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan nasional, karena memang ikatan yang tertinggi bagi warga negara itu sekarang ikatan negaranya negara nasional gitu, sehingga ikatan solidaritas itu yang diikat dengan akidah gitu ya, itu menjadi suatu hal yang semakin terpinggirkan, apalagi dengan pemahaman sekuler. Itu urusan yang sifatnya privat, individual gitu ya, bukan sifatnya yang harus publik bersama-sama gitu. Nah sehingga itulah yang sekarang kita bisa saksikan, bahwa ketika tidak ada urusan dengan negaranya, ya ngapain juga gitu, ngapain juga bantu Palestina, dan itu bangsa lain ya kan. Iran pun nyerang karena kepentingan nasionalnya terganggu gitu. Kalaupun ada solidaritas dalam konteks tadi kemanusiaan gitu, hal-hal yang sifatnya personal gitu, itu yang terjadi. Kan ayeuna teh nya istilah nama negara-negara teh membiarkan lah Israel Palestina teh gitu nya.
Ya Iran oke ternyata kan bukan masalah Bukan masalah pembela Palestina, Palestina. tapi masalah nuklir lah gitunya. Ya gitu gitunya. Tapi saya ningalnya di sosmed lah gitu. Sebetulnya mah masyarakat tiap negara itu tuh support nanti ke Palestina sebetulnya mah. Si masyarakat nama gitu. Siga di Amerika ge kan ayanya gerakan-gerakan bahkan anu kamari ngirimkeun naon sih namanya teh? Bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan naon sanes konvoy Logistik. Oh Naon iya, sih, March to nah, eta Gaza. March. Ya. Itu kan Global March. Match. Dan memang kan aya analisa naon atuh namanya tanya. Pokoknya mah konten-konten yang mendukung Palestina tuh sangat banyak ketimbang yang mendukung Zionis. Ya, lu pasti. Nu saya tanda tanya, iya kan sebetulnya anggaplah dalam satu negara Mesir atau Amerika, di Amerika ge banyak gitu nu pro Palestina teh gitu. Kemudian di orang di Indonesia banyak pisan anu pro. Jadi secara ya teh lamun kubu masyarakat mah tiap negara teh Pro Palestina. sangat pro ka Palestina, tapi nah negarana asa teu aya anu pro teh gitu tah. Maksudnya teh lamun rakyat mah samaksimalna ikhtiar rakyat pro Palestina teh nepikeun ka long march eta nya. Global long march. Itu naon namanya teh mengancam jiwa. Oke kan ya? Sampai konfrontasi jeung militer oke kan. Rakyat biasa gitu jeung militer itu nyawa teh taruhanna gitu. Tapi itu masyarakat nah aya negara-negara nya maksudnya teh di pemerintahan teh siga pro nate ka Israel gitu tah. Antara kunaon sih aya naon gitu antara pemerintah ya lain di Indonesia. Kunaon di negara-negara gitu nya. Nah, antara masyarakat jeung pemerintah teh beda paham gitu. Cenah demokrasi mah kata rakyat gitu kan. Gitu teh. Jadi bahas demokrasi itu. Ya itulah faktanya gitu tadi. Saya teh. Ya itulah artinya bahwa perasaan umat ya rakyat dengan penguasa itu terpisah gitu. Cuman masalahnya harusnya kan umat itu kalau tadi pakai pola demokrasi ya, ya harusnya pemerintah itu cerminan rakyatnya gitu. Ini kok beda? Gitu. Malah beda. Gitu. Karena memang ya kalau pakai bahasa demokrasi itu ya hayalan. Kalau sudah jadi elit itu, sudah jadi penguasa itu ya mereka bawa kepentingannya sendiri, gitu. Tidak lagi membawa aspirasi rakyat. Kan rakyat mah digunakan pada saat pemilu aja kan. Kalau sudah terpilih ya terserah mereka kan. Mau ngapain ya berarti kelompok elit saja. Ketika kelompok elit penguasa ini memang lebih mengedepankan kepentingan mereka, kepentingan ya kalau mau sebut misalkan tuannya gitu ya, Amerika Serikat, mitranya dan seterusnya, ya pasti akhirnya pembelaan terhadap apa yang disuarakan oleh umat itu jadi nggak nyampe gitu. Kalaupun ada itu hanya jadi komoditas politik saja. Yang penting umat merasa terserap aspirasinya. Tapi tindakan realnya kan mereka pasti akan berbenturan lagi tadi dengan kepentingan nasional, dengan kepentingan kelompok, bahkan dengan kepentingan negara-negara global gitu. Dan itu yang memang terjadi kan. Makanya sampai ya tadi misalkan kita bicara tentang Global March to Gaza itu, konvoy dari ada yang dari Maroko, dari Tunisia jalan gitu ya, lewati Libya masuk ke Mesir, mau masuk ke Gaza lewat Rafah dihalang-halangi kan oleh pemerintah Mesir gitu. Mesir dihalangan ya. Padahal kan sesama Muslim gitu. Bahkan kalau kita lihat tayang tuh sampai ditanya-tanya tentaranya juga mereka kan hanya menjalankan tugas gitu ya. Disuruh oleh kepala negaranya menghalangi. Kenapa kok pemerintah Mesir menghalangi? Karena memang dia sudah diikat dengan sebuah perjanjian dengan kan Amerika Serikat. Dulu ada Camp David yang memastikan bahwa Israel itu dijaga oleh dua negara kiri kanannya, Yordania sebelah timur, Mesir sebelah barat kan gitu. Dan konsekuensinya apa? Mesir dan Yordan itu dapat bantuan dari Amerika Serikat. Mesir itu negara yang mendapatkan bantuan militer terbesar kedua dari Amerika setelah Israel. Gitu.
setelah Israel. Itu Mesir yang dapat bantuan militer terbesar kedua dari Amerika Serikat. Makanya ketika mungkin masih ingat ketika Arab Spring ya, rezim Hosni Mubarak itu dijatuhkan oleh rakyat, kemudian Mesir itu terjadi proses demokrasi, kemudian umat Islam di sana menang, ya terpilih presiden pilihan rakyat Muhammad Mursi ya. Itu kan tidak lama dan dia akhirnya harus langsung dikudeta kan itu. Dikudeta oleh panglima militer pilihannya sendiri yang ternyata itu adalah anteknya Amerika kan, yang sekarang jadi presiden Mesir, Abdul Fattah As-Sisi itu gitu. Artinya Amerika itu tidak akan membiarkan Mesir itu dikuasai oleh penguasa yang pro terhadap rakyat Mesir, yang bisa menjadi ancaman terhadap Israel. Bahkan harus pakai kudeta gitu ya. Kudeta itu kan lawannya dari demokrasi. Pilihan yang demokratis, Mursi, dikudeta, Amerika malah mendukung yang mengkudeta gitu. Bukan mendukung yang dipilih secara demokratis. Kenapa? Karena yang dipilih secara demokratis itu mengancam Israel. Harus dikudeta gitu. Dan sampai sekarang yang berkuasa kan antek Amerika. Ya, itu Abdul Fattah As-Sisi itu gitu. Padahal dia kan kalau dengar dulu ya ceritanya. Dia itu kan dicari itu sama Mursi, siapa jenderal yang paling soleh, yang suka tahajud gitu, yang dekat dengan Ikhwan ya, dari Ikhwanul Muslimin gitu ya. Oh ternyata ini nih ada nama jenderal Abdul Fattah As-Sisi, karena pamannya tuh Ikhwan, rajin ibadah gitu. Nah, ternyata ini luar biasanya Amerika cari celah, cari antek gitu anteknya. ya. Jadi jenderal nanti ngabdi ke Amerika gitu, jenderal. Iya, sudah disiapkan dan Amerika itu menyiapkan dengan model apapun gitu, mulai dari yang soleh sampai yang tidak soleh itu siap gitu. Selalu saja ada gitu. Makanya kita juga harus hati-hati ketika ya ini dalam politik ya. Kita harus tahu track record macam-macam gitu ya. Memang masalah intelijen ini luar biasa ya. Bahkan di Syria itu ada juga cerita tuh. Jadi ada Eli Cohen ya namanya, itu agen Israel yang itu hampir jadi perdana menteri di Syria gitu. Padahal dia orang Yahudi Israel gitu. Dengan model infiltrasi intelijen gitu ya. Dia pergi dulu ke Argentina jadi pengusaha dulu, kemudian dia ngaku-ngaku warga Syria. Kemudian dia balik ke Syria, dia masuk ke masyarakat, akhirnya diterima secara popularitas bagus. Akhirnya kemudian dia masuk ke lini pemerintahan sampai hampir jadi wakil perdana menteri di sana gitu. Itu penyusupan intelijen itu luar biasa. Itu termasuk CIA apa beda? Mossad. Oh ya kalau dari Israelnya. Makanya yang juga kemarin kita cermati ya, ini kalau bicara tentang masalah intelijennya, kok bisa Israel itu membidik secara akurat ya sasaran-sasaran di Iran, kepala panglima garda perangnya, kemudian juga ahli-ahli nuklirnya, itu bisa ditembak dibom di rumahnya, dirudal di rumahnya presisi gitu. Gimana ceritanya? Berarti kan ada pasti ayah ngirim Sherlock. Iya, ada Sherlock. Iya. Ya masalahnya siapa yang Sherlock gitu. Dari itu kan jauh itu, 2000 kilo itu pelurunya itu terbangnya tepat situ. Sasaran. Itu luar biasa. Aya cak-cak bodas nanu ngabejahan. Di Iran aya cak-caknya. Aya juga nama. Cak-cak bodas. Dari konflik Iran dan Israel itu dampaknya untuk negara-negara lain itu seperti apa, termasuk Indonesia gitu, dampak konflik? Dampaknya banyak ya. Pertama kalau secara jangka pendek tentu eskalasi konflik itu menimbulkan ketegangan di kawasan. Kalau kita lihat di flight radar itu kan pesawat-pesawat akhirnya barelok ya. Itu mengganggu penerbangan. Tidak ada lagi yang mau terbang di atas. Antara boros bensin. Jadi boros bensin. Tiket jadi mahal. Jadi mahal. Ampun. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang terbang di atas antara Iran dan
Israel gitu. Karena memang ini misil berterbangan di situ, bisa salah sasaran macam-macam. Balap jeung misil tah. Hafal. Kemudian Iran kan juga dia Ya, minyak. mau menghalangi di Selat Hormuz. Jadi di teluk itu ada namanya Selat Hormuz ya, yang itu menyuplai minyak dari kawasan teluk ke luar teluk itu lewat Selat Hormuz. Selat sempit sekitar 12 kilo itu setengahnya punya Iran. Itu kalau kemudian diblokade ini akan macet tuh jalur logistik ya minyak. Harga minyak sekarang naik Pasti gitu. naik. Ya. Cuman ya nggak tahu sampai sini belum nyampe ya naiknya. Gas udah sini. naik kemarin. Gas. Oh gas sudah Gas. ya. Udah naik. 25 nu 3 kilo. 27. 27. Di warung. Oh di saya murah kene udah 7.000. Oh itu kan untuk kalangan orang miskin ya. Iya. Ya bumi ge aya teh. Jadi dampaknya pasti Tuh, ada ke secara negara ekonomi lainnya, pasti ekonomi. ada ya. Mungkin nanti yang bepergian ke Timur Tengah harga umroh macam-macam itu akan naik gitu ya, logistik macam-macam gitu. Itu jangka pendek ya. Kemudian juga ya secara politik nanti kan tergantung ini seberapa lama gitu. Apakah perang ini menjadi apa namanya? Istilah orang Parongpong mah ngayayai. Ngayayai. Naon ngayayai? Ya itu lambat-lambat. Berlama-lama gitu. Oh. Karena kan gini, perang itu tidak selalu harus cepat. Hmm. Bisa juga dibikin lama. Tergantung tujuannya. Kayak Ukraina dengan Rusia kan sampai sekarang nggak beres-beres. Iya. Karena memang tujuannya menguras Rusia. Supaya dia terus Nyerang. berperang, nyerang, tentaranya ke situ, senjatanya ke situ, Menguras terkuras. Rusia. Siapa yang nguras Rusia? Tah? Ya, orang-orang yang Ukraina. ya Amerika lah gitu. Amerika lah, Ukraina. Yang supaya Rusia lemah berkurang sumber daya kan harus dikuras terus kan. Ya, Perang sengaja. itu kan mahal. Mahal tuh biayanya. Nggak bisa rongsokannya dipakai itu. Sekali peluru habis Berapa? kan, habis pakai kan. Satu misil itu 1 miliar itu. Satu Kemarin kali. dikirim 100 misil, 100 miliar itu sehari. Saya Miliar, tukang satu kidau peluru itu walaupun ini belum darat ya. Iya. Kalau nanti perang darat satu peluru tuh 10.000 satu peluru gitu. Kan nggak bisa nembak hiji kan deredet itu kan pasti mahal gitu. Mahal biayanya tuh. Ya itu limbahna kan bisa di kilo kan. Nah. Kalau rongsokan dijual. Orang Madura ya. Jadi salah satu tujuan perang itu kalau dibikin lama untuk menguras gitu. Nah, Makanya nanti kan kita lihat apakah memang tujuan Israel dengan Iran ini juga untuk menguras Iran atau juga menguras negara-negara yang akan mensupport Iran gitu ya. Kan kemarin Menteri Luar Negeri Iran kan datang tuh ke Putin ya. Minta bantuan gitu. Rusia juga lagi pusing juga kan gitu. Karena dengan Ukraina belum selesai. Nah, Cina juga mungkin Cina bisa support karena dia secara ekonomi sedang bagus gitu Korea ya. juga mau support Iran. Korea Utara ya. Ya. Iya. Cuman ya Korea sendiri ketar-ketir juga. Ya mungkin support jualan bisa juga. Korea kenapa Tat Korea? Korea Utara Ya. kan miskin negaranya. Oh, iya sih. Jadi sumber dayanya nggak sekuat Terbatas Cina ya. lah ya terbatas. Walaupun punya nuklir oge nya. Ya, dia punya senjata karena miskin jualan gitu maksudnya. Dia jual. Mending kasih engkohnya ke Cina sih nya. Cina mah. Jadi emang nanti Kemana? tergantung tujuannya. Kalau dibikin untuk menguras dibikin lama. Tapi kalau hanya sekedar untuk bikin apa namanya situasi baru ya, ya mungkin ya seminggu 2 minggu ini juga selesai. Kayak kasus India dengan Pakistan itu udah berhenti. Selesai. Karena dianggap sudah cukup. Iran sudah dianggap tunduk ya sudah. Nanti tergantung kan statementnya. Statement dari pemimpin Irannya seperti apa itu. Kalau masih sekarang kan masih marah lah gitu ya, seperti itu. Masih harus berpikir untuk membalas gitu. Jadi memang dampaknya pasti ada gitu. Pasti ada gitu. Kan kalau namanya perang dunia itu berarti banyak negara yang terlibat gitu. Ya pertanyaannya siapa negara yang mau terlibat kan gitu ya. Ya kita nanti harus bisa petakan siapa yang pro Iran, siapa yang pro Israel. Israel kan berarti kan dengan Amerika Barat. Iran nanti kalau mau di Rusia, Cina gitu ya. Tapi Rusia Cina juga mikir-mikir. Rusia dia masih ada case dengan Ukraina ya. Cina juga dia concernnya kan ke Laut Cina Selatan gitu ya. Tapi ya dia kalau mau support juga mungkin masih cukup gitu Cina. Walaupun Cina juga
kalau pengalaman perang dunia kan Cina itu negara yang belum punya pengalaman perang gitu. Eh, Kalau secara teknologi mungkin ini kesempatan bagi Cina untuk menguji pesawat tempurnya atau alat-alat tempurnya. Kayak kemarin kasus India Pakistan kan salah satu yang rame itu ketika pesawat Pesawat tempur dari Pakistan yang pakai pesawat kan dari pesawat dari Cina kan Ya. J-10 itu bisa jatuh pesawatnya India yang dia beli dari Prancis kan Rafale itu kan. Nah, ini kan jadi ramenya tuh itu gitu. Ternyata pesawat Cina yang nggak ketahuan bisa dipakai perang atau enggak ternyata bisa juga. bisa. Nah, naik tuh sahamnya kan. Buatan Cina ge nama bagusnya. Ya sudah mulai bagus. Cuman kan harus diuji terus Harus gitu. diuji. Ya mungkin Cina kepentingannya itu kalau mau ikut terlibat perang ya dia terus uji coba pesawat-pesawat tempurnya atau mungkin alat-alat tempurnya gitu. Sehingga dia layak untuk naik level gitu. Karena kalau mau menjadi negara adidaya kan persenjataan dia itu harus teruji. Sedangkan kalau Amerika ya dia Sudah selalu dia teruji. tes gitu ya. Kemampuan-kemampuan militernya itu gitu. Tinggal nanti dipetakan militer kekuatan-kekuatan militer yang nanti kalau mau terjadi perang gitu ya. Itu siapa saja gitu. Nah, sedangkan negara-negara lain di Timur Tengah itu ya semuanya kan pro ke Amerika walaupun mereka katanya tidak langsung ke Israel ya, tapi ya mau tidak mau ketika pro Amerika mereka support Israel gitu. Arab Saudi ya, kemudian juga Syria, Yordan, hampir semuanya itu sudah pro ke Israel. Jadi artinya kalau potensi ke arah sana ada gitu, cuman teori tadi ya bahwa negara hegemoni itu pasti akan menjaga stabilitas itu yang akan dijaga oleh Amerika daripada terjadi perang dunia ketiga yang justru memunculkan potensi Amerika ini goyang gitu ya posisinya, pasti Amerika akan cegah gitu. Seperti halnya Amerika juga cegah negara-negara Eropa itu tidak dukung Ukraina untuk langsung perang dengan Rusia. Karena kalau nanti perang antara Rusia dengan Eropa, perang dunia, goyang lagi kan. Nah, ini suatu hal yang dicegah oleh negara adidaya itu ada situasi instabilitas, itu pasti dicegah. Gitu. Oh, jadi Amerika teh ngajaganya entong hancur teuing gitu, tapi entong damai oke entong sesuai kebutuhan Ya, gitu nya. itu namanya manajemen konflik ya. Kalau dalam teori keamanan itu ada namanya cold peace namanya tuh. Jadi damai dalam keadaan dingin. Jadi damai yang diciptakan oleh negara hegemoni. Kalau mau damai semuanya nurut sama saya gitu ya. Nah, jadi itu yang sekarang diciptakan oleh Amerika. Amerika yang berkuasa, damainya itu versi dia. Kalau ada yang konflik, nah dia redam konflik itu gitu. Tapi ketika adidayanya itu ada yang setara gitu ya. Nah, ini yang jadi potensi kemudian ada hot peace hot peace ya, damai yang panas gitu ya. Karena memang ada ancaman dari negara lain yang sepadan. Dan itu yang biasanya perang dunia itu terjadi ketika ada musuh yang sepadan. Gitu. Perang dunia 1 kan Inggris, Prancis, muncul Jerman gandeng Turki kan Turki gitu ya. Utsmani. Dulu ada Rusianya kan gak ikutan. Awalnya kan 3. Inggris, Prancis, Jerman lawan Inggris, Prancis, Rusia lawan Jerman plus Turki Utsmani kan gitu. Cuman Rusianya ada perubahan rezim akhirnya. Jadi ketika Jerman sepadan perang dunia kedua kan juga sama. Ketika Jepang menguat, Jerman menguat lagi oleh Nazi, ada Mussolini juga di Italia menguat, bikinlah poros Aksis ya, terjadilah perang dunia gitu. Ustadz berarti memang berpotensinya ke perang dunia ketiga teh nya zaman Ada potensi. ayeuna teh gitu. Tah kumaha tanya jang jami siga kita Buat kita menyikapi ya istilah nama ku jarum suntik sieun gitu nya ya teh aduh kumaha lah sebagai muslim gitu menyikapi ieu teh gitu kan. Ya,
prediksi Perang Dunia Ketiga itu kan sudah dari dulu ya. Dari dulu ya. Sejak Perang Dunia berakhir itu sudah juga muncul prediksi dan ya meleset terus. Meleset terus. Nah, ini kemampuan Amerika untuk menjaga hegemoni itu sehingga ya stabil dalam tanda kutip ya. Stabil ketika Amerika yang jaga gitu. Tapi ya faktanya ketika Amerika yang jaga, stabil versi dia yang merugikan umat gitu. Kapitalisme ini kan sistem yang rusak dan merusak gitu. Justru kita sebagai umat Islam itu kan memimpikan kalaupun stabil itu stabil dalam kebaikan, dan itu hanya bisa kalau memang Islam yang ditegakkan, karena memang Islam itu kan wahyu dari Allah ya, dan risalah Islam itu harus dan akan menjadi rahmatan lil alamin gitu. Jadi kalaupun ada situasi dunia itu harusnya dalam keadaan itu, dan itu pernah terjadi ketika memang Islam itu menjadi negara adidaya gitu. Pada masa kekhilafahan di masa lampau itulah situasi stabilitas dunia yang baik gitu, peradaban berkembang, teknologi, ilmu pengetahuan berkembang, tapi manusianya juga saroleh gitu ya, tidak seperti sekarang terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Itu tidak hanya di belahan bumi yang terjadi konflik, termasuk di induknya sendiri di Amerika Serikat gitu. Jadi sebenarnya menurut saya sih nggak usah takut kalau memang harus terjadi perang gitu ya. Yang perang itu akan menciptakan situasi baru yang membawa kebaikan kan, kenapa tidak gitu. Cuman kan masanya kitanya siap nggak gitu. Karena kan itu harus dibangun kesadaran dulu dari umat. Umat itu butuh institusi yang membawa tadi kebaikan, keadilan gitu ya, membawa rahmah, dan itu emang tugas kita umat Islam gitu. Dan umat Islam tuh pernah punya itu, dan itu yang harus kembali diwujudkan. Bahwa itu munculnya dengan sebuah mekanisme perang atau situasi yang tidak stabil dulu, yang nggak ada masalah gitu ya. Tugas kita adalah menyiapkan diri untuk itu gitu. Baik menyiapkan yang penting itu secara kesadaran, pemahaman tentang Islam secara utuh, sempurna, secara kafah. Termasuk kalau dalam situasi nanti terlibat konflik, ya harus ada i'dad istilahnya ya, penyiapan secara fisik. Kita bisa bayangkan dulu masa Rasulullah SAW ya. Ketika negara Madinah itu terbentuk, para muslim kaum muhajirin dan ansor itu kan bukan negarawan, bukan orang-orang yang biasa terlibat perang. Mereka petani, mereka pedagang gitu ya. Tapi ketika negara Madinah itu muncul, mereka menjadi sosok-sosok yang dibentuk menjadi negarawan. Jadi pejabat ini, pejabat itu, jadi gubernur, macam-macam. Termasuk juga jadi panglima-panglima perang kan gitu. Yang awalnya petani pegang cangkul, akhirnya jadi pegang pedang, tombak, senjata, dan mereka siap gitu. Kenapa? Karena kesiapan mereka itu dibangun oleh mindset, dorongan keimanan, dorongan syariat, bahwa memang mereka memikul tanggung jawab itu, mau di posisi apapun gitu. Sehingga nanti kalau misalkan itu jadi potensi untuk memunculkan kembali adidaya Islam, ya umat Islam harus siap. Siap secara konsep, ya. Siap secara pemikiran, iya. Siap juga untuk terlibat langsung. Mau nanti jadi negarawannya, mau nanti yang pergi ke medan jihadnya, ya kita semua harus siap gitu. Jadi jangan kuulen, kemudian si selimutan pakai sarung, harus siap gitu. Abi mah di pas juga kita rada soak. Itu harusnya jadi pelajaran buat kita, menyiapkan diri gitu, insya Allah. Insya Allah. Angger sih keeng. Insya Allah siap.